student, bertemu lagi di pembelajaran sejarah minggu ini. Pada pertemuan kali ini, Miss akan menjelaskan tentang materi selanjutnya. Nah, silahkan persiapkan buku paket kalian dan perhatikan video Miss berikut ini. Oke, pada pertemuan kedua kali ini, Miss Rani akan menjelaskan tentang materi selanjutnya yang masih mengenai respon bangsa Indonesia. Nah, respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme pada hari ini itu terbagi menjadi 3 respon, yaitu di bidang ekonomi, di bidang sosial budaya, dan di bidang pendidikan. Nah, langsung saja. Yang pertama, respon bangsa Indonesia di bidang ekonomi. Respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme ini di bidang ekonomi sudah sangat jelas terlihat saat sebelum dan sesudah kemerdekaan. Nah, sebelum kemerdekaan, posisi Indonesia ini karena masih dijajah oleh bangsa Belanda dan Jepang, maka mereka menerapkan beberapa sistem yang sangat merugikan Indonesia, seperti Belanda pada saat itu menerapkan sistem tanam paksa, Inggris dengan sewa tanah, dan Jepang melakukan penindasan-penindasan rakyat Indonesia yang disebut dengan Romusha. Nah, hal tersebutlah yang nantinya menyebabkan respon bangsa Indonesia ini dengan bentuk perlawanan, sehingga muncullah nanti perang-perang yang terjadi atau perlawanan-perlawanan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, seperti Perang Diponegoro dan sebagainya. Nah, lalu setelah kemerdekaan, respon bangsa Indonesia ini terlihat dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di bidang ekonomi. Karena pada setelah kemerdekaan, keadaan ekonomi di Indonesia sangat kacau akibat penjajahan dari Belanda dan penjajahan Jepang, yang lebih banyak terjadi inflasi pada saat itu. Lalu usaha-usaha pemerintah Indonesia salah satunya adalah The Javanese Bank, atau yang The Javanese Bank ini nanti disebut atau dikenal sekarang ini sebagai Bank Indonesia. Jadi nanti ada 3 mata uang yang beredar di Indonesia pada saat itu untuk menekan inflasi. Lalu adanya Plan Casimo. Jadi Plan Casimo ini merupakan kebijakan yang diterapkan oleh Menteri Urusan Bahan Makanan yang bernama I.J. Casimo untuk perekonomian di Indonesia. Lalu untuk masalah perbankan, nanti ada yang dikenal dengan istilah Gunting Syafruddin yang terjadi pada masa pemerintahan Menteri Keuangan Syafruddin. Nah, hal itu juga dilakukan atau program dengan yang berkaitan dengan perekonomian di Indonesia. Lalu, yang kedua, respon bangsa Indonesia di bidang sosial budaya. Respon bangsa Indonesia di bidang sosial budaya salah satunya adalah digunakannya bahasa Melayu. Nah, bahasa Melayu inilah nanti yang menjadi ibu dari bahasa Indonesia. Lalu kemudian adanya Sumpah Pemuda, di mana Sumpah Pemuda merupakan salah satu contoh respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme. Karena jika kita lihat di dalam isi Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 tercantum bahwa bahasa persatuan merupakan perkembangan bahasa dan identitas bangsa Indonesia. Kemudian munculnya punjaga-punjaga baru dan karyanya pada masa setelah kemerdekaan terhadap karya-karya sastra yang berkembang hingga saat ini di Indonesia. Lalu, yang terakhir di bidang pendidikan, muncul organisasi-organisasi di bidang pendidikan seperti Taman Siswa yang didirikan
oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli. Nah, Taman Siswa ini merupakan organisasi yang bergerak di bidang pendidikan yang lebih menerapkan sistemnya di bidang sosial dan budaya. Makanya Ki Hajar Dewantara disebut sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Kemudian ada Muhammadiyah. Nah, perbedaannya dengan Muhammadiyah dan Taman Siswa, jika Muhammadiyah ini lebih bergerak di bidang pendidikan dan agama Islam khususnya. Jadi selain belajar di Muhammadiyah, diajarkan juga tentang agama-agama Islam di Muhammadiyah. Nah, organisasi Muhammadiyah ini tentunya kalian sudah tahu ya, jika pendirinya adalah Kiai Haji Muhammad Dahlan. Nah, selain organisasi atau bentuk-bentuk organisasi yang bergerak di bidang pendidikan tadi, juga terdapat sekolah-sekolah yang terkhusus untuk perempuan-perempuan di Indonesia, seperti sekolah yang didirikan oleh Dewi Sartika dan Kartini. Nah, selanjutnya silakan kalian kerjakan tugas evaluasi bab 7 bagian A di buku paket langsung. Jadi silakan kalian tulis jawabannya langsung di buku paket dan ditandatanganin oleh kalian sendiri. Lalu bagian B, silakan kalian lihat nomor yang kalian kerjakan sesuai file yang sudah Miss cantumkan di Edmodo kelas masing-masing. Selamat belajar! Nah, itu tadi adalah materi tentang pembahasan minggu ini. Untuk selanjutnya, silahkan nanti kalian tetap perhatikan instruksi yang ada di Edmodo. Silahkan buka Edmodo kalian dan kerjakan latihan soal. Kemudian kumpulkan dengan tepat waktu. Oke, selamat bertemu di pertemuan selanjutnya. See you!